Halo viewers Kanal 3, ketemu lagi sama gue nih Verlin dan partner gue yang paling cantik Dea. Nah, kali ini kita mau ngobrol asik nih. Kita mau ngebahas tentang Hari Pahlawan Nasional yang bakal kita peringatin tanggal 10 November besok. Jangan lupa kita pantengin terus ya. Preview. Oke, Dea. Gimana kabar lu? Baik. Baik. Perjalanan gimana tadi? Macet atau gimana? Macet enggak sih? Enggak. Tapi Hujan aja tadi. Hujan ya, ya udah. Sama Karena nyasar udah, dikit. karena udah menjelang November akhir Iya. tahun gitu kan. Cuman ngomongin November nih, kira-kira lu inget nggak sesuatu hari apa gitu? Tanggal berapa gitu November ini? Gue ingat Iya. Apa tuh? 10 November kan Hari Pahlawan. Oh iya, benar juga, benar. Tapi gue Kirain nggak ingetnya ingat. karena temen gue ada yang ulang tahun sebenarnya. Jadi gue hafal. Jadi alasannya gara-gara Jadi dia sebenarnya yang karena tahun ulang ya. tahunnya pas. Jadi inget. Bisa aja ya ngelesnya dasar. Oke. Seperti yang kita tahu ya, 10 November itu adalah hari pahlawan nasional yang memperingati di mana waktu itu di Surabaya perjuangan Bung Tomo pada saat itu bersama para pejuang-pejuang di Surabaya yang merebut kekuasaan dari Inggris pada saat itu kan. Nah, cuman kalau kita bahas ke sono kayaknya emang agak-agak berat banget gitu ya, iya nggak sih? Iya. Nah, kita bahasnya yang agak-agak ringan gitu kan. Gue mau nanya, dengan kata pahlawan, menurut lo nih, untuk diri lo sendiri, siapa sih pahlawan itu di kehidupan lo nih? Menurut gue ya. Ah, Kalau menurut gue sih pahlawan itu ya diri kita sendiri nggak sih? Oke. Kalau dalam bentuk kecilnya yang kita suka lupa nih ya, Mhm. itu sebenarnya pahlawan tuh diri kita sendiri. Oke. Gimana kita bisa struggle dengan keadaan kita, gimana kita bisa ngadepin masalah yang ada. Pasti setiap orang punya masalah masing-masing ya bener kan. banget, bener Nah, banget. gimana caranya kita bisa ngelaluin itu tuh sebenarnya pahlawan nggak sih buat Iya, diri iya, kita iya, sendiri. iya, Nah, iya, itu yang setuju. kadang sebenarnya yang kecil gitu yang kadang suka orang lupa. Lupa Jadi, ya. pahlawan tuh pahlawan yang harus yang kayak udah berbuat banyak, yang kayak gitu Iya, kan. iya, betul, sih. betul banget. Artinya para pahlawan yang di masa kemerdekaan, memang mereka itu dengan bambu runcing ya kan, Iya. berdarah-darah mengusir penjajah. Otomatis kita sangat harus menghargai jasa para pahlawan dan jangan lupa bahwa ternyata di masa sekarang ini kita yang bisa menikmati kondisi Iya. bangsa saat ini gitu kan, itu juga raihan pencapaian yang telah dilakukan oleh para pahlawan yang terdahulu kan. Oke, kalau lu kan sosok pahlawan itu adalah diri lu sendiri. Oke, itu itu nggak apa-apa. Kalau gue sendiri boleh cerita, pahlawan di hidup gue saat ini adalah bokap sih. Oh gitu, Iya. kenapa tuh? Jadi bokap itu dari zaman gue SMA sampai masuk ke kuliah itu gue disupport abis gitu sama beliau, itu diarahin kemana dan bokap gue itu saat ini adalah tempat curhat gue gitu. Oh. Mungkin ada beberapa yang ke nyokap gitu Iya, kan, iya, nah iya. gue lebih masuknya ke bokap gitu. Oh gitu, jadi Ada- deket sama Deket bokapnya banget, nih? deket banget Seru sampai dong. semua kegiatan gua saat ini apapun itu selalu arahnya ke curhatnya itu ke bokap. Nah, makanya bener banget kata lu bahwa kita juga jangan terlalu jauh gitu mengatakan pahlawan dan sebagainya. Jangan sampai lupa bahwa di keluarga kita sendiri pun masih ada pahlawan gitu kan, bener ya, seperti lu tadi gitu. Nah, bicara tentang pahlawan, Iya. tadi udah bicara tentang keluarga dan diri lu, pencapaian lu itu emang gua sangat ini banget, respect. Menurut lu pahlawan itu ya, di hari pahlawan itu kaitannya dengan anak muda itu kayak gimana sih sekarang ini? Kalau dari kacamata lu ya, gitu, kacamata lu gimana? Ya yang jelas kalau misalkan dikaitkan Hari Pahlawan sama anak muda saat ini, ya memang kenyataannya anak muda saat ini tuh kurang tertarik dengan berbau-bau ya pahlawan, segala Sejarah, macam sejarah ya gitu kan. kan? Emang kurang menarik gitu. Oke. Yang sebenarnya oke. kita sadarin juga mau nggak mau kita sadarin emang sebenarnya iya nggak sih? Oke, betul Karena banget. memang setiap ngelihat kita nggak usah jauh-jauh, kita buka YouTube aja nggak mungkin kita nyari sejarah pahlawan tuh kita nonton Ya, videonya iya, tuh iya, nggak. Yang kita iya, cari iya. misalnya apa yang terkini, yang Iya, seru-seru iya, iya. yang sekarang Iya, iya, Korea benar. gitu-gitu Benar, kan. benar. Itu sih, jadi kalau memang sekarang ditanya gimana sih, menurut gue sendiri ya memang karena mungkin pemikirannya adalah boring gitu ya. Jadi jatuhnya tuh anak muda sekarang kurang aware gitu
sama pahlawan, sama sejarah kita. Iya. Padahal itu termasuk penting loh ya gitu. Sebenarnya penting ya. Artinya, penting pasti. artinya kita juga di sini sebagai generasi milenial maupun generasi Z, kita harus mikirin nih gimana ya caranya meningkatkan awareness kita terhadap sejarah gitu kan. Karena bagaimanapun juga sejarah itu diraih dengan perjuangan yang luar biasa gitu ya kan menurut lu gitu kan. Iya. Jadi tadi gue tangkap tadi lu bilang bahwa kebanyakan anak muda sekarang ini kalau buka medsos gitu kan yang dilihat itu kalau nggak drakor, K-pop ya kan kayak gitu ya dan lain sebagainya dan juga hiburan-hiburan kayak gitu. Berarti di sini kita perlu adanya peran gitu kan. Ya gue juga masih belum tahu sih siapa yang seharusnya ini berperan lebih besar agar meningkatkan awareness tentang sejarah dan sebagainya karena itu menjadi PR kita bersama sih ya menurut lu gitu ya. Dan kalau lu punya pendapat harusnya gimana sih seandainya lu sebagai orang yang memiliki peran nih agar untuk meningkatkan awareness. Kira-kira kalau dari lu, kira-kira dari lu, apa nih ada nggak ya strategi supaya teman-teman gue sendiri gitu kan, sedikit aja gitu bisa menghargai gitu momentum-momentum yang nggak bisa kita dapatkan gitu di hari-hari lain. Mungkin dimulai dari ini aja kali ya, gimana caranya di sekolah itu pelajaran sejarah aja nggak dibuat boring karena kan sejarah aja kita dari zaman dulu dari gue aja nih ya, gue dari SD aja tahu sejarah itu ngapal, buku ngapal, tahun segini sejarahnya apa gitu loh. Itu kan udah boring banget apalagi anak zaman sekarang yang teknologi udah canggih banget, yang udah animasi segala macam yang seru-seru, disuruh ngapalin sejarah mana mau sih gitu. Nah mungkin dari hal kecil kayak kita buat sejarah itu dibuat lebih kekinian lah. Jadi tetap sejarahnya. Jadi kita tetap mengajarkan sejarah, tetap ingat ini sejarah tuh momentumnya seperti ini, tapi kita buat lebih fun. Kayak mungkin mungkin dari sekolah aja pelajaran sejarah dibuat kita buat drama mungkin atau buat yang kecil-kecil aja anak-anak SD disuruh buat drama senang banget nggak sih? Iya, kayak kita buat drama terkait pahlawan hari pahlawan nih. Kayak teater gitu ya. Itu seru banget. Jadi mereka belajar tapi sambil fun gitu. Benar. Nah mungkin kalau dari yang anak-anak kecil untuk kedepannya mungkin bisa itu kan. Atau kalau misalnya untuk kayak misalkan kita nih udah bukan anak-anak lagi nih, udah terlanjur otaknya terlanjur nih. Udah jadi pejuang rupiah. Iya pejuang rupiah kan. Mungkin dibuat kayak hari pahlawan kita buat ada lomba-lomba apa, TikTok apa, tapi yang ada bau kepahlawanannya. Sebenarnya sih sekarang aja mungkin udah mulai ada. Mungkin lebih dibanyakin lagi, lebih digali lagi. Atau mungkin contohnya gini aja, ada lagi satu museum. Museum itu kan dulu siapa sih yang mau main ke museum, maunya orang ke mall. Sepi banget nonton museum sekarang ini. Iya benar gitu kan. Nah, kayak sekarang kita udah lihat museum tuh udah mulai dibuat lebih Instagramable lah. Benar. Jadi orang tertarik dengan sendirinya, orang tertarik buat datang ke museum sama setertariknya ke mall gitu. Benar banget tuh. Nah, yang kayak gitu-gitu lebih banyakin lagi. Mungkin kayak gitu. Kalau buat yang kayak kita kan nggak mungkin lagi belajar sejarah lagi ulang ke sekolah kan, nggak mungkin. Cuma mungkin kayak gitu bisa museumnya. Jadi kita Sabtu Minggu weekend nih sama pacar sama teman kan ke mall kita udah bosen juga nggak sih? Museum ini seru. Nah pas kita ke sana main segala macem sambil kita juga belajar kan, pasti kita juga ngeliat ternyata dulu kayak gini, ternyata sejarahnya ini, ini kayak gini gitu loh. Iya, gue setuju banget sih sama tadi masukan lu tuh bahwa museum sejarah kita ini harus dibuat lebih kekinian, Instagramable tanpa melupakan estetika daripada sejarahnya itu sendiri kan gitu. Dan kemudian menurut gue juga seharusnya medsos saat ini, media sosial juga harus bisa dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang berbau sejarah. Tapi seperti tadi lo bilang, tetap harus dimasukkan dengan gaya-gaya kekinian, gaya-gaya baru. Bener nggak sih kayak gitu? Bener banget. Sama satu lagi mungkin gue jadi keinget. Boleh nggak apa-apa. Kalau kita misalnya lihat TV aja ya sekarang, program-program TV segala macam kan. Ada satu yang lagi booming, misalkan film apa lagi booming atau apa yang dari barat tuh booming tuh, langsung di TV kita tuh gencar banget kan. Nah kenapa nggak yang kayak gitu tuh kita bisa buat Hari Pahlawan tuh kan kita bisa buat booming, di TV pun kita buat booming, dibuat parodinya atau apanya kayak gitu loh. Sedangkan kalau misalkan ada film apalah, misalkan film superhero atau apalagi ngetren, semua di TV tuh semua isinya superhero semua ya kan. Benar banget. Pokoknya yang lagi ngetren dari luar tuh di TV semuanya. Jadi anak-anak pas nonton juga itu lagi. Makanya kenapa mereka lebih
aware sama mungkin budaya barat atau budaya Iya, luar, gue setuju karena banget. Iya, iya. ketika budaya barat atau luar itu lagi booming, itu terus ada di TV. Iya. Ya mulai iklan lah, tiba-tiba Iya, ada nyangkut ke betul, sana-sana betul, gitu betul, kan. betul. Sedangkan kalau misalnya kayak Hari Pahlawan Bung Tomo, atau kita punya superhero lain-lain yang Iya, iya. Gatot Kaca, Iya. kita bisa tampilin juga, dibuat lucu, ditampilin iklan tetap bawa Gatot Kaca kayak Iya, atau apa iya. gitu loh. Jadi anak kecil pas nonton juga keinget, oh Iya, ini iya. apa sih, oh Gatot Kaca ya, gue pengen tahu apa nih Iya, Gatot Kaca gue gitu. ingat banget ngomongin soal TV, film dan sebagainya. Kita ini semacam dicekoki dengan budaya Barat. Kalau lu tahu dan teman-teman pasti tahu di Avengers, Ya, ya kan? siapa yang nggak tahu? Anak-anak sekarang itu lebih hafal di Avengers dari para pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah ini bener banget bahwa seharusnya kita emang gimana cara memasukkan icon-icon atau tokoh-tokoh pahlawan nasional itu bergaya-gaya seperti kayak tadi tuh ya, kayak film barat gitu. Gimana caranya supaya lebih menarik biar orang hafal gitu. Nggak Iron Man lagi, Itu dia. nggak Hulk lagi. Bener banget ya. Oh iya bener. So kira-kira menurut lu kedepannya gimana nih ya kita sebagai anak muda untuk merealisasikan bahwa kita kadang ada satu sisi boleh kita have fun, boleh kita menikmati duniawi ini dengan teknologi yang canggih, modern dan sebagainya. Tapi jangan lupa ada satu sisi di mana kita bisa hidup dengan tenang, aman, sentosa hari ini juga berkat jasa para pahlawan. Dari lu kira-kira gimana conclusionnya dari lu sendiri? Kalau dari gue sih ya, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang dari diri kita sendiri, lebih menghargai budaya kita dengan mungkin memakai baju batik gitu. Sekarang betul batik banget. aja keren-keren Wah, banget. itu udah mendunia loh batik. Iya itu dia, kita mulai yang kecil-kecil aja, jadi kita nggak usah yang kayak pahlawan berarti kita harus bawa bambu runcing No, kemana-mana, iya, enggak iya, gitu kan. betul. Tapi kita mulai kayak mencintai apa yang kita punya gitu di Indonesia, karena gimana pun juga kita hidup berkembang biak semua kita cari duit aja di sini kan. Benar banget. Gimana kalau kita nggak mencintai tempat kita sendiri gitu. ya, negeri kita sendiri Jadi gitu mulai dari misalkan aja hal kecil, kita mulai buang sampah aja kita jaga. Yes, betul itu banget. kan udah pahlawan untuk lingkungan kita gitu. Iya, betul. Kita nggak usah mikirin kalau gue nih dek, gue buang sampah, gue nggak buang sampah sembarangan, tapi orang lain buang sampah sembarangan. Ya udah, kita tunjukin kita buang sampah sendiri, kita nggak buang sampah kemana-mana, orang kan ngelihat. Artinya nggak usah ngikutin orang lain gitu ya. Nggak usah mikirin yang kayak dampak dari gua nggak buang sampah ini gue doang. Itu apa sih dek? Kan nggak ada. Gitu kan. Orang kadang mikirnya gitu. Mikir gitu. Padahal kan sebenarnya ya udah kita lakuin dulu, kita benar dulu, gitu. Berarti kita melakukan hal yang benar dulu. Orang akan ngelihat. Mungkin lama-lama dia juga, iya ya, gue inget dia kalau misalkan buang sampah dimasukin ke kantong, gue inget banget nih. Jadi lama-lama gue juga mulai nggak sadar, mulai kayak gitu. Betul banget. Jadi hal kecil aja sih menurut gue. Artinya kita mencintai negeri kita itu dengan dari hal-hal yang kecil ya. Menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini, jangan malah merusak gitu ya. Jangan malah kita tuh berkoar-koar, kita sendiri nggak ngelakuin hal kecil itu terus kita cuma bilang yang lain juga nggak kayak gitu, yang lain juga nggak kayak gitu sih. Banyak yang kayak gitu kan. Iya namanya juga jiwa muda gitu kan, jiwa pembangkang gitu. Pembangkang. Tapi mudah-mudahan kedepannya sih sesuai dengan kata lu, mudah-mudahan aja kita makin kesini anak-anak muda mengambil peran yang lebih besar lagi untuk kemajuan bangsa kita ini, dimulai dari hal-hal kecil. Harus bangga menjadi orang Indonesia. Oh jangan bilangnya, oh gue males nih tinggal di Indonesia gara-gara panas lah, gara-gara macet lah. No, menurut gue untuk memperbaiki kondisi itu maka mulailah dari diri kita sendiri. Gitu ya kira-kira ya. Betul. Oke deh. Kayaknya sih itu dulu sih untuk diskusi kita yang hari ini, dan next kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Dea. Oke. Betul. Oke. Preview. Oke deh teman-teman viewers Kanal 3 semuanya, gimana nih tadi obrolan kita, seru nggak sih? Nah, kalau menurut kalian sendiri tuh pahlawan tuh apa sih? Versi kalian tuh apa? Jangan lupa komen di bawah. Betul banget. Pahlawan versi kalian. Terus jangan lupa di like dan subscribe channel kita ya nggak sih? Yoi, bener banget. Kanal 3, jangan lupa ya subscribe, like, and comment.